Baik, ayo anak-anak kita mulai. Sudah 11.20. Assalamualaikum, Bu Dian. Anak-anak kita open kamera. Jatisari, Marga Mulia. Di chat Zoom sudah ada absennya ya, Bu Dian. Daftar kehadiran ya. Di Jatisari ada 8 anak. Di Marga Mulia ada 7. Jatisari, yuk Bu Diannya sudah hadir. Oke. Bu Dian suaranya belum kedengeran. Tes, tes. Ya, ya. Sudah kedengeran ya. Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih. Ini kenapa nggak, apa namanya, cuman sedikit anak-anaknya pada kemana sayangku? Hujankah di sana? Enggak, Bu, pada sakit. Ah, pada sakit. Ya, Sakit apa? demam, Kasihan banget. demam, Bu. Demam ya. Lagi musim gitu di sana? Iya, Ya. Bu. Oh, lagi musim demam ya. Di Jatisari sama nggak? Nggak. Jatisari, bapak-bapaknya mana Kika sama Sahrul? Di absen ada, tapi di situ kamera ibu nggak lihat. Saya masih muda, Bu. Keluar. Ah, lagi pada keluar. Tuh yang kakinya ke atas kursi siapa? Pikul, Bu. Pegal. Oh iya. Semua sudah dapat ini? Udah, Bu, ini. Udah ya. Makin aja dulu. Marga Mulia juga sudah dapat ya? Ya, oke. Kalau begitu, kita mulai dengan membahas soal cerita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan belajarnya hari ini. Semangat semua anak-anakku, ya. Sehat-sehat semuanya, ceria selalu. Amin, ya rabbal alamin. Kita bersabar untuk belajar supaya bisa memperbaiki masa depan kita menjadi lebih baik ya. Bukan cuma masa depan untuk diri kita, tapi juga untuk bangsa dan negara. Karena kalau anak-anakku nanti jadi orang yang berhasil, dia pasti akan bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Kalau kita punya pengetahuan, pasti kita jadi punya manfaat bagi lingkungan ya. Jadi kita belajar itu adalah agar kita bisa memberikan manfaat buat diri maupun sekitar kita. Semoga dimudahkan selalu ya. Baik, kita bahas soal pada hari ini. Kita mulai dulu dari Jatisari ya. Dari siapa, Bu? Pina, Ibu Pina dulu. Yang ada di sini dulu, Bu. Ya, oke. Tunggu sebentar. Ibu dari Pina dulu. Dari Pina. Ya, ini Ibu udah tulis nih dari Pina dulu tuh kan. Kok kita sama sih ininya? Ibu udah tulis duluan loh sebelum kalian bilang Pina. Berarti kita sefrekuensi, Ya, Bu. sefrekuensi ya. Oke, silakan Pina. Di sebuah sekolah bernama SMK Marga Mulia dan Jatisari, kelas 10 dan kelas 11 mendapatkan tugas penting dari Mapel PKN. Tugas tersebut terkait keutuhan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pentingnya menjaga batas wilayah serta kedaulatan negara. Ibu Dian sebagai guru PKN menjelaskan bahwa NKRI resmi berdiri sejak PKI 17 Agustus 1945. Sejak apa PKI? Ya, Ibu, PKI. PKI itu apa? Proklamasi Kemerdekaan. Oh, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Indonesia 17 Agustus 1945. Kok 2025? Oke, terus? Dengan dasar negara Pancasila. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Bentuk negara apa, Nak? Bentuk negara Indonesia adalah republik. Coba kalau ini bentuk pemerintahannya apa? Pemerintahnya republik presidensial. Kalau ini? Demokrasi Pancasila. Bentuk negara adalah, ya oke. Jadi bentuk negara Indonesia itu adalah negara Republik Indonesia. bentuk pemerintahannya baru sistem pemerintahan yang digunakan adalah Demokrasi ya. Terima kasih Vina. Selanjutnya tuh Nopi. Selanjutnya, Ibu Dian menekankan bahwa NKRI memiliki semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan semangat persatuan di tengah keberagaman. Untuk itu, warga negara diharapkan menunjukkan sikap toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Oke, boleh. Ya, terima kasih Nopi. Selanjutnya Sarul. Bentar, Bu, dipanggilin dulu. Mana Sarul? Oh, ini Bu, ini dulu. Ya, boleh. WC dulu. Oh, ya udah yang lain siapa? Aku ya, Bu. Siapa? Rahma. Oh ya, Rahma. Para siswa kemudian diminta meneliti batas wilayah Indonesia. Indonesia berbatasan dengan negara lain di berbagai arah. Di utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Oke, satu aja. Terus, Ini. di Dan apa? Malaysia dan Singapura, dan Laut Cina. Oke. Di selatan? Di selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Oke. Sementara di barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
dan di timur berbatasan dengan Papua Nugini. Ya, Bu. Nih. Oke, terima kasih. Lanjut Nur Asia, Nur Aisyah, Nur Ai, Nur Asyah. Selain batas darat, Indonesia memiliki batas laut dan udara. Laut teritorial Indonesia diukur dari garis pantai sejauh 12 garis pantai sejauh 12 meter laut. Zona ekonomi eksklusif diukir sejauh 200 Diukur sejauh, bukan diukir. diukur sejauh aku salah. Terus itu militer. Ya sebenarnya itu apa nih? Militer mil 200 mil. Lalu dari garis dasar landas kontinen Indonesia memiliki kedalaman hingga 200 meter atau sejauh pemanfaatan sumber daya memungkinkan. Oke, terima kasih Nur Aisyah, Nur Asyah. Aisyah Kik- Bu. Hah? Aisyah Bu. Aisyah, Nur Aisyah, Nur Aisyah. Kika masih ke WC? Dimas aja Bu. Ya, Imas. Ibu Dian menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan diatur dalam konvensi internasional Konvensi bukan kompensasi. Konvensi Internasional United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang biasa disebut UNCLOS UNCLOS UNCLOS. Ya. Untuk menetapkan hak dan kewajiban negara pantai. Salah satu pasal penting yang mengatur hak kedaulatan atas sumber daya laut adalah pasal 56 dan 69. 56 dan 29 itu undang-undang apa, Nak? Undang-undang izin. Ibu izin, Ibu. Undang-undang kedaulatan atas sumber daya laut. Bu izin. Iya, iya. Kalau dari apa namanya? Kalau dari Undang-Undang Dasar, dari UUD apa? Pasal berapa? Istirahat. Adan Bu. Kenapa? Lagi adan Ibu. Oh ya, adzan dulu deh. Dan mau ada cerita sampai mendung
Jika ada jalan-jalan yang punya handphone dua. Ngopi, aneh, kurang, ada sur. Kesis kan tapi itu. Naon, kita jalan-jalan pakai yang punya dua. Anjay. Yuk, Sudah? Azannya masih? masih sebentar lagi. Di kelas tinggal berdua, Rahma sama Imas. Ya. Astri kemana abis ini Astri? Ada Astri. Oh. Oh masih ya. Masih, Bu.
Sudah ya? Oke. Ini pasalnya yang terkait dengan tadi ini UNCLOS ini ya, yang United Nations Convention on the Law of the Sea, itu pasal 28. Kalau yang pasal 56 itu ZEE, zona teritori yang tadi yang ini laut zona eksklusif ini ya. Kalau yang ini pasal 28. Oke, terima kasih Imas. Selanjutnya Astri, silakan. Selain itu, setiap provinsi di Indonesia memiliki ibu kota masing-masing. Misalnya di Pulau Sumatera terdapat Provinsi paling barat yaitu Aceh Oke. dengan ibu kota Banda Aceh. Kota yang terkenal dengan jembatan Sungai Musi adalah Palembang, merupakan ibu kota. Provinsi apa? Dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan suku Minang berada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan ibu kota Padang. Oke, sudah terima kasih Astri. Yang laki-laki belum ini ya, belum balik ya? Nggak ada yang manggilin gitu? Ya udah kita ke ke Marga Mulia dulu ya, nanti balik lagi ke Jatisari yang bapak-bapaknya. Marga Mulia? Ya, Bu. Ya, nah. Oke. Dari mana dulu nih? Dari siapa? Dari Yang kelihatan dari Pebi aja dulu ya. Ayo Pebi. Di Pulau Jawa terdapat provinsi khusus yaitu daerah daerah khusus ibu kota Jakarta dengan ibu kota Jakarta. Suku Sunda berada di Provinsi Jawa Barat dan ibu kota Bandung. Pulau Kalimantan. Udah. Ya nggak apa-apa lanjut. Pulau Karena Kalimantan. cuma sedikit. Pulau Kalimantan memiliki provinsi 5, ya, Barat, Tengah, Selatan, Timur, Utara. Salah satu aja. Barat, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ibu kotanya? Pontianak. Sementara di Sulawesi, salah satu provinsinya adalah Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar. Oke, terima kasih Pebi. Ya, Bu. Sebelahnya siapa? Selfie. Selfie. Ibu Dian kemudian membahas ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan APBH terhadap NKRI dan ideologi Pancasila. Ancaman dari luar negeri contohnya invasi atau agresi militer, sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Tantangan ideologi muncul karena pengaruh budaya asing dan menurunnya semangat nasionalisme. Hambatan bisa muncul akibat perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, dan kurangnya rasa toleransi. Kebersamaan gangguan ideologi seringkali muncul
akibat penyebaran paham radikal atau ekstrem. Apa? Penyebaran apa? Penyebaran paham radikal Hmm. radikal melalui media sosial. Atau berita-berita hoax ya. Ya, Oke, terima kasih Selfie. Yang belakang siapa, Kaila atau Dita? Citra. Oh, Citra. Silakan Citra. Untuk menjaga NKRI, setiap warga negara wajib berperan serta contohnya menaati peraturan Nah, tapi apa? Peraturan dan apa? peraturan Dan hukum ya, atau hukum ya. Peraturan atau hukum. Terus, menjaga ketertiban, mhm, tak ikut dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti. ya. Peran aktif warga negara ini penting untuk memperkuat persatuan, menjaga keamanan, dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Dikenal sebagai negara maritim Mhm. atau kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari daratan, yang disahkan melalui Deklarasi Juanda pada tahun 13 Desember 1957, yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS pada tahun 1982. Kepulauan Indonesia telah menjadi suatu kesatuan politik, pertahanan, sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, terima kasih Citra. Lanjut siapa lagi? Dita. Dita, mana Dita? Ini Nggak kelihatan? di pinggir, Bu. Iya, coba duduknya di belakang itu, di sampingnya Pebi itu biar kelihatan. Atau di belakang Pebi juga bisa. Duduk, duduk, ayo duduk. Sayang. Duduk. Itu pemerintah Indonesia. Sok-sok. Pemerintah. Pemerintah Indonesia berupa keras menjaga keamanan dan ketahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Mhm. Indonesia terdiri dari sekitar 17.000.5 Bacanya gimana itu bacanya? Indonesia terdiri dari sekitar 17.508 pulau dengan luas 2/3 dari lautan. Dari pulau-pulau itu terdapat sejumlah pulau terluar yang lainnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu lanjut. Karena itulah sengketa batal wilayah sering terjadi terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian juga memberikan contoh sengketa wilayah internasional dengan seperti Blok Alif Balapan yang
Ya, anak-anak sebagian kemarin sampai hari ini ada yang sudah membuat dan masih yang kemudian untuk makan atau yang datang bisa temui perjanjian landas untuk didokumentasi untuk bahan Apa? penilaian Perjanjian apa? Perjanjian apa ini? landas kontinen. Kita selfie sih tetap Oke. batas Udah cukup sampai di situ dulu. Terima kasih Dita. Siapa lagi yang belum? Badru. Badru, mana Badru? Tola al Badru. Gak mau. Mana tahu? Ada Imam, ada Dodi, ada Badru. Ya, laki-lakinya ayo. Badru dulu, Badru. Yang dari selain itu ada kasus laut. Nih, Selain itu. Selain itu Badru. Selain itu ada kasus Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara seperti Tiongkok, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan. Penyelesaian sengketa internasional harus mengedepankan prinsip damai. Misalnya, penyelesaian sengketa damai meliputi negosiasi yaitu kosong. Apa negosiasi? Canggutnya. Iya, ada Negosiasi negosiasi. yaitu Negosiasi itu proses di mana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan langsung untuk mencapai solusi yang disepakati bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. mediasi Perundingan langsung antara pihak yang bersengketa ya. Jadi dia nggak menggunakan pihak lain. Kalau mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral mediator untuk mencari titik temu tanpa memberikan keputusan. jadi pihak ketiga itu maksudnya dia yang tidak bersengketa. Misalnya Feby sama Dita lagi berantem nih gitu. Terus mereka saling berusaha bicara tapi nggak ada yang mau ngalah gitu kan. Daripada nanti jadi cakar-cakaran atau jambak-jambakan, terus kemudian Badru datang sebagai orang yang berusaha menjadi mediator. Nama orangnya mediator ya. Cara yang dilakukannya adalah mediasi. Ya, jadi dia memediasi bantuan dari pihak ketiga supaya si itu tadi nggak bertambah parah gitu ya. Jangan sampai nanti jadi perang atau jadi terjadi konflik yang nggak selesai gitu. Karena masing-masing nggak mau ngalah gitu kan. Akhirnya ada bantuan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa PBB misalnya ya atau perwakilan dari eh, gabungan negara-negara lain. Oke, terus kalau konsiliasi apa? Konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliator yang memberikan usulan penyelesaian dengan Ya, pembentukan komisi bersama untuk mencari solusi. Oke, sekarang lanjut ke Imam. Terima kasih ya Badru. Sekarang Imam. Jasa baik. Jasa baik yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak secara langsung terlibat dalam perundingan tetapi membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak yang bersengketa. Ya.
penyelidikan inquiry Inquiry. yaitu penyelesaian sengketa dengan cara membentuk komisi penyelidikan untuk mencari fakta-fakta yang menjadi penyebab sengketa. Lanjut. Selain cara damai, penyelesaian secara hukum juga dapat dilakukan melalui arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa melalui penyerahan sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Pengadilan internasional yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional. Oke, terima kasih, Imam. Sama Bu. Ya, lanjut siapa yang belum tadi? Udah, Bu. Udah Bu. Dodi Oh, gak ada. Dodi kemana? Nggak ada. Udah pulang. Pulang. Oh, udah pulang Dodi. Di absennya tadi masih ada. Baru ya pas pelajaran Ibu dia pulang. Iya. Iya. Kenapa? Nggak tahu ditelepon, Bu. Oh, ditelepon. Terus dia buru-buru pulang. Ya. Yang telepon keluarganya atau temennya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, baiklah. Marga Mulia sudah semua ya. Kita balik ke Jatisari. Iya, coba Sarul. Sarul, akhirnya engkau tiba. Ada Ibu. Iya, tadi kemana Sarul? Ke WC. Ya. Lanjut Sarul. Contoh konvensi internasional yang diikuti Indonesia adalah UNCLOS 1982. Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Termasuk hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan sumber daya laut secara sah dan berkelanjutan. Sarul, yang lain boleh tenang dulu. Yang ini mengatur batas wilayah laut dan hak negara. Batas wilayah laut mengatur batas wilayah laut. Ya. Termasuk hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya laut secara sah dan berkelanjutan. Terus? Siswa menyimpulkan bahwa menjaga batas wilayah dan menyelesaikan sengketa internasional sangat penting untuk. Ya, lanjut ke Kika dulu. Ini udah mau selesai nih. Bapak-bapaknya nambah 2 lagi. Tadi perasaan cuma ada 2, jadi 4. Oh, 6. Baru pada datang atau gimana? Tadi Ibu lihat di absen baru cuma 2 sama Kika. Baru masuk, Bu. Oh, baru masuk. Oke. Ya, udah Kika, apa ini nomor 1? Menjaga kebebasan dan keutuhanan wilayah NKRI. Terus apa lagi? Pastikan
Yang perempuan boleh diem dulu, nak. Gak kedengeran ya. Yang ketiga apa, Kika? Menciptakan lingkungan baik. Bekasi, Menciptakan? hubungan baik. Oke. Oke, lanjut ke siapa lagi? Sarul udah, Kika udah, Fahri udah. Adli. Adli, Bu. Tapi mana itu? Ya udah, Adli. Selain itu, terdapat juga bermanfaat untuk penyebaran nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan, Bu. Ini ya. Jadi betul, nilai-nilai kebangsaan itu betul, tapi gunanya kalau kita memelihara nilai-nilai kebangsaan itu tujuannya adalah agar reputasi kita secara internasional itu juga dipandang baik ya. Jadi udah betul, itu cuman tujuannya. Jadi memelihara nilai-nilai itu untuk agar menjaga reputasi Indonesia di mata internasional. Ya. Kemudian dan mendukung Pendidikan kewarganegaraan agar tumbuh semangat nasionalisme. atau cinta tanah air ya. Jadi nasionalisme itu artinya cinta tanah air di generasi muda. ya. Terima kasih. Terakhir siapa itu? Siapa yang belum? Fahri. Tapi mana itu? Ini tinggal baca aja nih, nggak ada soalnya, tinggal baca. Melalui proyek ini, siswa SMK Warga Mulia dan Jatisari belajar memahami bahwa NKRI harus dijaga bersama, baik melalui kesadaran hukum, pemahaman geopolitik maupun partisipasi aktif sebagai warga negara. Sobat, kegiatan ini juga mengajarkan mereka pentingnya diplomasi, penyelesaian konflik secara damai, dan menegakkan kedaulatan negara di tingkat internasional. Ya baik, terima kasih Fahri. Kita tutup dulu kegiatan pada hari ini. Silakan istirahat dan sholat dulu. Yang tadi masih cangkel, tuh Rahma ya. Iya, bisa istirahat dulu biar nggak cangkel lagi. Nanti kita insya Allah ketemu jam 1 siang. Oke, semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Jatisari, Marga Mulia.
Masuk lagi yuk. Assalamualaikum. Udah Waalaikumsalam, Bu Dian. Alhamdulillah. Nggak tahu laptopnya kadang terdengar, kadang tidak. Harus pakai headset kadang. Ada yang masih makan. Tapi ini bagus, jelas kedengeran suaranya. Ah iya, alhamdulillah. Jatisari. Open kamera yuk. Udah jam 1 lewat. Masih pada makan. Jatisari, where are you? Did you hear us? Banyak yang hadir ya di kelas Budian lagi ya. Yang anak-anak Iya, lagi. alhamdulillah tadi nambah lagi tuh yang Jatisari. Cowoknya pada ada Adli, Raffi, Fahri tadi tuh. Siapa lagi? Saya isi absennya di kelas Budian. Paling Marga Mulia tadi ada yang pulang satu orang ya. Si Dodi katanya nerima telepon terus tiba-tiba dia langsung pulang, nggak tahu telepon emergency atau apa, nggak cerita. Atau kerjaan, Dodi kerja kan ya? Ada Iya. beberapa anak yang kerja itu soalnya. Saya juga tahunya seperti itu. Silahkan Budian. Ya. Makasih Ibu Novita. Baik anak-anakku semua, Marga Mulia sudah bisa duduk rapi. Baby terima kasih sudah kooperatif dan proaktif. Juga selfie. Ya, Bu. Rita, iya nak. Iya. Sip, Kenapa kerudungnya? Siapa? Nggak ada itunya ya? Nggak ada penitinya, nggak apa-apa diselempangin aja ke belakang. Jatisari, sudah kumpul semua? Ya. Oke. Udah. Selamat datang Bapak-Bapak di Jatisari. Silakan duduk di kursi ya. Itu kursinya sudah jauh-jauh dibawa dari Bandung. Itu lagi apa? Push up. Kenapa push up? Sehat, Bu. Oh biasa. Kirain karena apa ada yang menghukum gitu kalau telat push up enggak ya? Untuk WNK channel mentos di sekolah Ya baik anak-anakku kita tuntaskan hari ini materi terakhir dari PPKN ya. Jadi hari ini pemaparan materi terakhir. Insya Allah minggu depan kita akan mulai dengan ulangan ya, ulangan atau bahas soal-soal ya minggu depan. Jadi silakan dibuka lagi catatannya atau PPT yang sudah Ibu berikan, termasuk soal-soal cerita ya, karena nanti yang soal-soalnya akan berasal dari materi PPT dan soal cerita. Ya, untuk persiapan juga kalian nanti awal Desember ujian di sekolah induk ya, di SMK Fauzan. Sudah tahu semua kabarnya? Kita akan ujian di SMK Fauzan awal Desember. Sudah tahu informasinya semua? Belum. Belum ya. Udah ini jadi informasi dari Ibu ya. Insya Allah awal Desember anak-anak semua akan ikut ujian di SMK Fauzan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi tiap hari kalian ke sana tuh. Semoga kalian sehat-sehat semua ya.
Amin. Amin. Nanti insya Allah Ibu juga ke sana, ke Garut, ke SMK Fauzan, kita ketemu di sana ya. Ya, Bu. Insya Allah Ibu nginep deh di Garut. Baik anak-anakku, kita mulai ya materi hari ini, materi terakhir sebagaimana Ibu sampaikan tadi gitu. Minggu depan kita bahas soal cerita, setelah itu habis istirahat kita akan ujian terus ya. Jadi minggu depannya lagi sampai kalian ujian, kita akan membahas soal-soal. Oke. Tapi ini materi yang Ibu berikan kebanyakan untuk kelas 11 ya. Kelas 10 semoga bisa mengikuti, bisa menyesuaikan ya yang kelas 10-nya. Kelas 10-nya soalnya cuma sedikit ya. Kalau yang di Marga Mulia hanya Pebi yang kelas 10 ya. Pebi sama siapa? Yang kelas 10? Ibu Ahmi. Sama Pak Fahmi. Iya. Kalau di Jatisari yang kelas 10 siapa aja? Kika yang gue inget. Siapa lagi tuh? Enggak banyak juga ya. Yang kelas 10 lebih sedikit. Kika sama siapa? Ika, Nur Aisyah, dan Suryanti. Oh, bertiga ya. Amira. Oh, Amira juga. Ada kelas 12, Bu. Hah? Ada kelas 12? Iya. Siapa? Tapi Ibu kelas 1. Nah, Muhammad murid baru. Muhammad. Imas pas SCG. Enggak, Bu, bohong. Datang yang kelas 10 nama Nur Aisyah, Kika, Amira, sama Des Suryanti. Berempat ya. Ada suara tapi nggak ada orangnya. Iya, kenapa suka pada sembunyi dari kamera? Jadi kan ibunya ini susah ngapalin, udah gambar kecil-kecil di sini kan kelihatan di laptop, karena ibu lihatnya dari laptop ya, bukan dari TV besar gitu. Jadi kecil-kecil gitu lihatnya. Kalau udah pakai jilbab udah susah ngelihatnya, mirip semua soalnya kalau pakai jilbab. Kalau yang cowok-cowoknya masih bisa ibu lihat lah dari rambutnya, ya kan? Yang baju biru itu Adli kan ya? Yang pakai seragam itu Kika. Betul nggak Ibu? Betul. Kalau yang baju coklat itu Sarul. Salah. Salah ya? Sah kan, Bu. Ya, agak terlihat perbedaannya. Yang di Marga Mulia juga begitu. Tapi kalau yang di Marga Mulia sih, kalau yang pernah ketemu sama Ibu masih hafal ya. Ibu kenal. Baik, kita mulai ya materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materinya tentang, ini materi ke-11, jadi ada 11 PPT ya. 11 materi yang sudah kalian pelajari selama semester ini. Karena memang PKN kan lebih telat ya, beda sama BK. Kalau BK sudah masuk ke 17, jadi kita ini telat sebulan setengah nih. Hampir 2 bulan baru kita belajar PKN. Tema PKN hari ini adalah harmoni dalam keberagaman. Harmoni itu, nah ini ya kenapa kita beragam, yang dimaksud dengan keragaman, pasti sudah tahu semua ya, keragaman itu artinya variasi atau banyak gitu jumlahnya. Kalau cuma satu berarti nggak ada keragaman ya, tunggal gitu. Kalau ini keragaman ini artinya lebih dari satu, banyak. Misalnya suku Gayo. Suku Gayo ada di provinsi mana? Ada yang tahu? Sarul, suku Gayo berasal dari provinsi apa? Sulawesi. Kurang tepat. Ada yang bisa jawab enggak? Masih kurang tepat anakku. Jawa Barat. Jawa Tengah. Dayak. Anak-anak kalau dari Jawa itu lihat topinya. Topinya nggak ada yang kayak gini. Kalau Jawa tuh belangkon. Nih Jawa nih tuh kayak gini. Ini dari provinsi daerah istimewa Aceh ya, suku Gayo. Ibu asalnya dari sini nak.
bapaknya ibu kan bapaknya ibu dari suku Gayo. Kalau ibunya ibu dari Jawa Barat. Nah, tapi ibu lahir di Jakarta ya. Ini suku Gayo nih, bapaknya ibu dari sini nih. Iya, tahu kopi Gayo kan? Kopi Gayo. Nah, ini dari sini, dari Aceh nih, kopi Gayo. Siapa yang suka ngopi? Ngopi Arabica itu, kopi Arabica dari Gayo ya, dari Aceh. Kalau suku Baduy dari mana suku Baduy? Dari Banten. Iya, betul. Kalau ini dari mana nih? Ambon, Ambon. Oh iya, suku Ambon. Maluku, Bu. Iya, Maluku, betul. Kalau ini Batak dari provinsi mana? Sumatera Utara. Betul. Ya, suku Minang dari provinsi? Sumatera Barat. Ya, betul. Suku Jawa ini dari provinsi? Jawa Tengah. Nah, Pintar sekali. kalau Madura? Dari Madura ya. Jawa Timur. Mm-mm. Provinsinya ada sendiri nih, Provinsi Madura. Nah, ini ada suku Asmat, Bugis, dan Melayu. Ini Melayu nih biasanya adanya di Provinsi Riau ya. Itu makanya kenapa disebut keragaman. Nah, ini sudah ada 38 provinsi ya di Indonesia nih. Ini ada Nangro Aceh Darussalam. Kalau dulu namanya Daerah Istimewa Aceh, sekarang jadi Nangro Aceh Darussalam. NAD. Kalau zaman ibu kecil ya, anak-anak, provinsinya tuh di Indonesia cuma 27. Sekarang udah 38. Dulu ibu hafal loh 27, sekarang jadi 38. Ada tambahan lagi nih, belum dihafalin yang tambahannya. Ya, jadi ada sesuai dengan pulau-pulaunya. Di Pulau Sumatera ada 10 provinsi, di Kalimantan ada 5 provinsi, di Jawa ada 6 provinsi, di Nusa Tenggara dan Bali ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provinsi. Selebihnya dari Maluku dan Papua. Yang kuning ini ibu kotanya ya. Itu. Kemudian kalau tadi sudah keragaman, sekarang harmoni. Harmoni itu artinya selaras, serasi, sesuai, sepadan, atau sepaham, dan sepakat. Kalau bahasanya kita, harmoni itu artinya sefrekuensi. Ya, kalau kita berteman gitu kan kita senangnya yang sefrekuensi ya. Itu artinya kita harmoni gitu. Jadi apa namanya cenderung kita selalu sepakat walaupun mungkin nggak setuju tapi ikut aja gitu ya. Misalnya kita mau apa namanya ada kegiatan maunya kemana gitu ya. Yang satu maunya ke pantai, satu mau ke gunung gitu. Nah apa namanya kita pinginnya ke gunung, teman kita pinginnya ke pantai. Nah, gimana caranya nih supaya kita bisa tetap harmoni bareng-bareng ya. Salah satu mungkin harus ngalah dulu. Jadi walaupun dia nggak terlalu suka gitu ya, tapi dia akan ikut dengan keputusan bersama. Nah, itu artinya harmoni ya. Jadi harmoni itu nggak selalu sama. Misalnya yang satu suka bakso, yang satunya juga harus suka bakso, yang satu suka pedas, satunya suka pedas. Nggak selalu begitu gitu. Kadang malah bertolak belakang gitu ya. Tapi itu tadi ya, mereka berusaha untuk sepakat atau mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Nah, harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara itu diwujudkan dengan cara kesadaran diri. Artinya kita bisa menempatkan diri dalam situasi-situasi perbedaan. Seperti tadi ya, walaupun mungkin kita pinginnya ke pantai atau yang satunya pinginnya ke gunung gitu. Itu kan sudah ada perbedaan tuh. Tapi kita tahu bagaimana caranya agar bisa lebih eh, mengutamakan keharmonian itu. Jadi misalnya ya udah kita ke pantai aja karena kalau dari Jatisari itu lebih dekat ke pantai, lebih murah biayanya mungkin ya gitu.
lebih terjangkau secara jarak juga, lebih aman mungkin gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi harus ada kesadaran diri. Kemudian sikap menghargai perbedaan, misalnya toleransi atau tenggang rasa. Ya, toleransi atau tenggang rasa itu salah satunya kalau itu tadi ya ada perbedaan gitu. Kesepakatannya misalnya kita sudah sepakat memutuskan untuk ke pantai, ya udah kita ikutin gitu kan ya. eh, untuk melakukan kegiatan bersama. Atau bisa juga ini dalam kehidupan beragama ya, itu yang lebih sering terlihat kalau lagi bulan puasa, misalnya bulan Ramadan gitu, yang lain yang tidak berpuasa tetap toleransi ya. Ini bukan ini kurang N ya, toleransi harusnya toleransi. Yang lainnya jangan sengaja makan di depan orang yang puasa gitu. Wah ini enak banget nih. Yang cewek-cewek ini biasanya kalau lagi datang bulan gitu kan bulan puasa terus suka manas-manasin gitu. Wah enak banget ya, seger lagi panas-panas kayak gini gitu ya. Atau misalnya sengaja rumah makan tidak ditutup gitu ya. Terus dia pas lagi masak aromanya gitu ya. Misal bakar ikan gitu kan di depan restoran, di depan rumah makannya gitu aromanya kemana-mana gitu kan ya. Nah, itu kalau dalam situasi bulan Ramadan kita harus saling toleransi atau tenggang rasa. Itu artinya kita harus menghargai perbedaan, ya. Lagi azan gitu kayak tadi kan lagi azan ya udah kita jangan bikin acara yang apa misalnya lagi ada acara musik atau lagi ada acara apa gitu ya pas lagi azan ya sudah stop dulu waktunya lagi sholat begitu udah selesai sholat ya boleh lanjut lagi acaranya. Nah itu sikap menghargai perbedaan. Kemudian juga keterampilan bermusyawarah itu sekali lagi ya di antara perbedaan kita pasti akan ada perbedaan gitu ya seperti tadi kita mau bermusyawarah untuk memutuskan akan liburan kemana nih, ke pantai atau ke gunung. Nah, itu kan yang pertama kali harus kita lakukan adalah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk beropini atau mengekspresikan pendapatnya, perasaannya gitu ya, termasuk juga berargumen gitu ya. Bagaimana cara seseorang berargumen? Berargumen itu artinya dia mempertahankan pendapatnya. Kalau menurut saya gitu ya, kita sebaiknya ke pantai karena kalau di pantai itu udaranya mengandung mineral sehingga bisa menyehatkan. Terus yang kedua, pantai itu apa gitu ya. Nah, itu apa namanya? Termasuk dalam keterampilan bermusyawarah, tapi tetap ya ujung-ujungnya itu adalah kita harus ikut dengan apa yang sudah disepakati atau menjadi keputusan bersama. Kemudian juga keteladanan. Nah, ini juga penting ya. Kita tidak akan bisa bilang, kamu harus sayang dong sama saudara, kamu harus rukun dong, kamu harus apa, padahal sendirinya berantem gitu ya. Musuhan sama orang lain gitu ya. Suka julid gitu ya. Itu bukan termasuk keteladanan gitu. Jadi kita nggak akan bisa menasihati orang lain agar selaras, agar harmoni jika kita sendiri tidak, sikap kita tidak menunjukkan hal yang kita ucapkan. Terus kemudian yang terakhir adalah keadilan. Nah, jadi keadilan ini lebih ke hukum sih sebenarnya ya. Jadi siapapun yang bersalah, dia itu harus menerima konsekuensinya. Apalagi kalau itu merugikan orang lain. Ya misalnya mencuri, misalnya tidak taat dalam aturan tata tertib gitu ya, lalu lintas. Misalnya harus pakai helm, dia nggak pakai helm. Nah itu kan harus ditindaklanjuti. Atau dia mencuri atau berbuat yang merugikan orang lain gitu. Harus ada tindakan yang menjaga supaya keharmonisan itu tetap terjadi. Karena kalau enggak nanti acak-acakan. Kalau enggak ada keadilan seperti itu bakal acak-acakan orang akan semaunya sendiri. Karena merasa nggak akan ada konsekuensinya, nggak akan ada yang menghukum, nggak akan mendapat apa namanya ini ya apa namanya efek dari tindakannya itu. Gitu. Nah ini ya cara-cara kita untuk membangun harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa sih manfaatnya nih? Ingat-ingat ya anak-anaknya, pokoknya manfaat dalam menjaga harmoni itu
tujuannya adalah manfaatnya untuk meningkatkan, memperkuat, gitu ya. Jadi memperkuat persatuan dan solidaritas, kemudian meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan, meningkatkan toleransi, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Ini kerjasama dan kolaborasi itu mirip ya, cuman kolaborasi ini lebih intensif dan lebih luas. Serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan bertanya. Apakah anak-anak sudah mencatat semua? Belum Ibu, saware. Belum. Yang mana yang mau yang mau ditampilkan lagi slide-nya? Sampai sini sudah? Bu. Belum. Oke, silakan. Adli mencatat nggak, Adli? Adli bobo. Kenapa Bobo ngantuk? Kekenyangan. Sedang ingin bermimpi, Cinago. Ya, Adli aku belum. Fahri mana Fahri? Pulang. Pari, bobo, boboan. Boleran, Bu. Pari bukan. Fahri ada tapi di kelas. Ya, iya, Bu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mendengarkan. Kika mencatat nggak Kika? Kika nunduk terus. Catat ya. Jangan lagi lihat HP ya. Soalnya sekarang kalau nunduk itu belum tentu dia lagi baca buku. Ya, ini tujuannya atau manfaatnya tentu kita semua ingin mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Ya, aman, kita merasa aman karena orang juga nggak berani berbuat seenaknya sendiri gitu, karena akan ada proses hukumnya, akan ada proses keadilannya. Begitu juga dengan kesejahteraan, kalau semuanya bersikap adil, kita akan dapat kesejahteraan ya. Tapi kalau nggak adil, tuh seperti yang korupsi misalnya, ya itu udah pasti tidak harmoni itu namanya ya, karena dia bertindak atas kepentingannya sendiri. Nanti kita lihat apa saja faktor-faktor yang menghambat atau faktor yang memperkuat harmoni itu. Kita lihat halaman selanjutnya. Nah, ini pentingnya memahami dan menghargai keberagaman agar tercipta rasa saling menghormati antar sesama. Ya, jadi walaupun berbeda, tetap harus saling menghormati. Kemudian meningkatkan kerjasama di antara kelompok masyarakat. Kebayang kalau misalnya kita ingin 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 terlihat sendiri gitu ya, dia akan berbuat hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Misalnya kalau bagian saya inginnya apa gitu ya, bagian kamu yang ya nggak boleh bergabung gitu ya, tidak mau bekerja sama karena banyak perbedaan misalnya antara orang yang agamanya berbeda atau sukunya berbeda gitu kan, jadi sulit ya kalau misalnya di Marga Mulia kerjasamanya berdasarkan suku gitu. Pasti kebanyakan orang Sunda kan yang di situ ya, yang dari suku Batak misalnya atau suku Gayo mungkin nggak ada kali di situ, ya kasihan dia nanti kerjasamanya dengan siapa. Masa dia harus menyelesaikan sendiri. Ya, jadi makanya kenapa dengan harmoni itu kita bisa meningkatkan kerjasama di antara kelompok. Kemudian juga meningkatkan kualitas hidup. Ya ini udah pasti jelas ya, karena kita akan
saling bekerja sama, ini tadi ya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Masing-masing kan pasti setiap orang itu punya potensinya, punya kemampuannya, punya kelebihannya masing-masing. Makanya kita bekerja sama atau berkolaborasi agar kualitas hidup kita juga bisa meningkat. Ya, kalau misalnya nih sekarang nih anak-anak hanya mengandalkan yang di Jatisari aja gitu, mungkin tidak ada pengetahuan tambahan untuk belajar BK misalnya, untuk belajar bahasa Inggris gitu kan. Nah, begitu berkolaborasi dengan guru-guru ya yang mengajar secara online, anak-anak bisa meningkatkan pengetahuannya gitu ya tentang bagaimana caranya em, meningkatkan kemampuan diri, gimana caranya mengenali potensi diri, kemampuan berhitungnya juga mungkin bertambah, bahasa Inggrisnya juga bertambah, otomatis kualitas hidup kita juga jadi ikut meningkat. Ya, kemudian juga menjamin keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Dengan keraturan, dengan keharmonisan, keselarasan itu membuat kehidupan itu menjadi lebih baik ya, karena semua ada aturannya, semua dibuat berdasarkan bagaimana agar kita semua bisa sepakat dan selaras. Ya, jadi bukan untuk apa namanya? Bukan untuk menciptakan konflik, karena kalau kita ngotot ya dengan keinginan kita sendiri, keinginan kita A, keinginan orang lain B, itu kan bisa menciptakan konflik. Kalau konflik itu otomatis kehidupan kita bisa jadi memburuk karena nanti menghambat kerjasama, membuat kita jadi terbatas ya untuk akses kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Sehingga ini penting untuk kita bekerja sama dalam rangka memahami dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, nah ini faktor pendorong terwujudnya harmoni. Ini ada kultur, ada struktur, dan infrastruktur. Nih bahasanya agak-agak ini ya. Nggak apa-apa belajar. Kultur itu dari bahasa Inggris. Asal katanya dari culture. Artinya apa? Ada yang tahu kultur itu apa? Atau culture kalau dari bahasa Inggris? Ada yang tahu artinya? Culture? Bukan culture yang Gen Z sekarang ya. Ada culture tuh. Pelari culture katanya. Kalau ini culture ini dari bahasa Inggris artinya apa? Imas tahu Imas? Culture artinya apa? Sarul? Apa itu? Culture. Ini kan kultur ini sudah dalam bahasa Indonesia ya. Dia asalnya dari bahasa Inggris culture. Culture dibikin jadi kayak kultur begini. Itu kalau culture dalam bahasa Inggris artinya apa? Di sini ada kamu ibu. Hmm? Ibu, data. Informasi. Culture itu artinya budaya. Supaya anak-anak bisa mengingat ya, ini kulturnya artinya budaya. Dari bahasa Inggris, culture artinya budaya. Nah ini artinya nilai-nilai budaya itu harus bisa menghargai perbedaan. Seperti tadi kan suku-suku kan banyak ya, dan mereka itu punya tradisi masing-masing yang harus dipahami gitu ya. Jadi pernah kan Ibu cerita kalau di Minang misalnya ya, orang-orang Padang gitu, di Sumatera Barat, mereka tuh nggak boleh banget kalau kita ngomong tuh sambil tangan kirinya terangkat. Jadi tangan kiri tidak boleh lebih tinggi dari tangan kanan. Itu dianggap kalau kita sambil ngomong nih, misalnya Ibu menjelaskan ya pakai tangan kiri begini, itu dianggapnya kita nggak sopan. Itu kita dianggapnya tuh lagi apa ya, menghina dia. Nah, kalau untuk kalangan sesama orang Minang itu nggak apa-apa diberlakukan. Tapi kalau udah ketemu orang Sunda, orang Jawa, orang apa yang nggak bisa gitu ya. Terus dia menganggap ya nggak sopan banget tuh orang gitu. Ya dia nggak ngerti konsep itu gitu. Itu kan hanya berlaku di tanah Minang gitu kan. Kalau bagi orang Jawa, orang Sunda ya nggak apa-apa gitu kan. Ibu menjelaskan kayak gini misalnya kan. Tangan kanannya karena lagi sibuk pegang mouse gitu kan.
atau misalnya lagi nulis sesuatu, tangan kirinya digunakan untuk menjelaskan, ya nggak masalah gitu kan. Nah itu orang Minang harus bisa paham, itu bukan artinya menghina kamu gitu. Kalau bagi suku bangsa lain itu hal yang biasa. Kalau dia tidak menghargai harmoni gitu, dia pasti mungkin udah mungkin bisa marah, bisa musuhan gitu ya, bisa menghina suku lain tuh nggak ada yang sopan selain suku kami gitu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi itu bisa menyebabkan terhambatnya harmoni. Nah supaya bisa terwujud harmoni, nah ini kita harus memahami perbedaan masing-masing budaya. Termasuk misalnya ngomong kalian. Kalau di Minang itu nggak boleh banget ngomong kalian gitu. Bahkan termasuk kepada siswa. Jadi kalau ada guru ngomong kalian itu ya harusnya itu tandanya udah marah. Padahal kalau di bahasa Indonesia biasa ya ngomong kalian itu gitu. Nah, itulah ketika kita berada di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi kita menyesuaikan saja gitu ya, nggak boleh yang tradisi kita dibawa kemana-mana gitu. Bisa-bisa nanti ini terus ya, jadi banyak masalah dalam hidupnya. Jadi sibuk menilai orang lain, oh itu nggak sopan, ini begini, itu begitu, itu nggak boleh ya. Kemudian ada namanya struktur sosial yang adil dan inklusif. Aduh, ini salah lagi nih. Selalu ada tipe ya. Jadi artinya struktur sosial itu yang adil dan inklusif itu artinya dia harus terbuka bagi siapapun, harus itu tadi ya, misalnya proses hukum, mau orang kaya, mau orang miskin, kalau dia berbuat salah ya harus dihukum. Atau mau orang kaya, mau orang miskin, kalau atau orang beda agama, mau dari suku apapun, kalau mereka tetap harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan. Kalau di jalan raya misalnya apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Kalau lagi macet ya semua ikut macet gitu kan. Nggak boleh yang wah mentang-mentang saya nih pejabat gitu ya harus harus nggak boleh macet, yang lain harus minggir semua gitu. Nggak boleh gitu kecuali untuk ambulan yang emergensi gitu ya. Nah itu nggak apa-apa diprioritaskan gitu karena namanya orang sakit kan ya. Nah itu gitu. Kalau kalau kita bertindak seenaknya sendiri, itu tadi jadi nggak harmoni gitu kan, terjadi kecemburuan sosial. Wah mentang-mentang orang kaya ya bisa melakukan semuanya gitu. Mau dia salah pun tetap nggak dihukum. Nah jadinya kan nggak ada harmoni itu karena menimbulkan kecemburuan sosial. Atau misalnya hanya orang-orang kota nih yang bisa belajar, bisa sekolah, kalau orang di desa nggak bisa. Nah itu juga apa namanya menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, selain kultur, struktur, ada juga infrastruktur. Infrastruktur itu fasilitas ya. Jadi pembangunan infrastruktur itu harus merata. Misalnya ya pembuatan jalan atau pendirian sekolah-sekolah gitu ya. Infrastrukturnya harusnya bisa mencapai sampai ke Margamulya, ke Jatisari gitu ya, pembangunan infrastruktur ini. Sekarang walaupun nggak ada sekolah, tapi kan kita sudah punya fasilitas internet gitu ya, ada gedung yang bisa dipakai gitu. Itu salah satu infrastruktur yang bisa kita gunakan. Walaupun infrastrukturnya ini disediakannya bukan oleh pemerintah ya. Ini kan harusnya tugas pemerintah nih infrastruktur. Semua sih ya, struktur juga kultur itu semuanya sebetulnya merupakan tugas dari pemerintah. Tapi ketika pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya ini, maka sebagai warga negara yang baik, kita turut mendukung dengan mengerjakan apa yang kita mampu. Ya, kayak misalnya nih Pak Sapei dan Pak Sapei misalnya dia menginisiasi bagaimana agar infrastruktur ini bisa ikut dinikmati ya oleh masyarakat yang ada di Margamulya dan Jatisari terutama gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan gimana caranya supaya bisa memproses pendidikan gitu. Terus kemudian kita berikan fasilitas-fasilitas yang lain gitu. Ini bagian dari infrastruktur ya anak-anakku ya. Supaya itu tadi nggak ada kecemburuan bahwa oh, yang bisa sekolah kok cuma yang di kota ya gitu, atau yang bisa internetan kok hanya yang bisa di kota gitu. Kita enggak gitu, enggak. Nah itu kan bisa menimbulkan konflik
yang menimbulkan apa namanya itu tadi ya. Tadi kita sempat belajar tentang separatisme atau dulu yang terkenal itu anak-anak udah lahir belum ya? Yang konflik GAM. Anak-anak tahu konflik GAM yang di Aceh? Itu kan karena mereka ingin berpisah dari RI ya. Mereka ingin mendirikan negara sendiri. Yang nggak mau bergabung atau nggak mau ada di bawah pemerintahan RI Indonesia. Kenapa? Karena ini tadi nih masalah infrastruktur gitu. Padahal mereka itu daerah yang sangat kaya. Ya di situ di Aceh itu, karena ibu juga asalnya dari sana ya. Itu ada emas, ada gas, ada minyak bumi, ada belum lagi dari hasil pertaniannya ya, seperti kopi gayo, belum hasil kelautannya. Itu sangat kaya sekali gitu ya. Bahkan saking kayanya itu kalau seluruh jalanan di Aceh itu pakai emas ya. Jadi tidak dia pakai aspal tapi diganti pakai emas itu pun sebetulnya sangat bisa kalau memanfaatkan kekayaan yang ada. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu gitu ya. Ibu tahu sendiri ketika pulang ke Takengon misalnya itu jalanan masih sangat apa namanya? Ya penduduk sendiri lah yang melakukan swadaya. Swadaya itu mereka yang kemudian berinisiatif untuk mengerjakan ini atau mendirikan infrastruktur struktur ya gitu. Kayak kita sekarang itu kan masyarakat nih yang berswadaya, yang melakukan apa namanya tindakan yang mandiri gitu ya untuk ini infrastruktur ini gitu agar agar bisa dinikmati oleh semua gitu. Nah jadi GAM itu dulu gerakan Aceh Merdeka ya, Aceh itu pengen merdeka, mereka nggak mau ada di bawah Indonesia gitu ya, merasa terjajah karena mereka daerah kaya tapi kok tidak tidak jadi sultan gitu ya. Bayangkan yang di apa namanya orang-orang yang di Timur Tengah gitu ya, Arab Arab gitu kan yang mereka hanya punya satu sumber daya alam yaitu minyak, semuanya jadi sultan. Sementara di Indonesia bukan cuma minyak, kita punya emas, punya aspal, punya timah, punya segala macam ya, tambang batu bara. Ibu pernah tinggal di Sawalunto juga atau penghasil batu bara. Ya itu juga yang ngambil orang-orang dari Jakarta semua gitu ya, kerjasama dengan orang-orang asing lah gitu. Ya masyarakatnya ya begitu-begitu aja gitu. Maksudnya hanya jadi pegawai, hanya jadi ya tidak terimbas ya dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki gitu. Nah, itu yang menimbulkan timbulnya pemberontakan-pemberontakan atau menjadi penghambat terjadinya harmoni. Nah, ini sekarang kita belajar tentang tadi kan ini faktor pendorong terwujudnya harmoni. Nah, sekarang faktor apa saja yang menghambat? Nah, ini tadi nih ada egoisme. Perilaku yang mengutamakan ini ada ini lagi nih, tipe lagi, kepentingan diri sendiri. Ya, yang tadi itu gitu. Yang penting saya kaya gitu, saya yang mampu gitu. Karena saya punya uang, saya boleh berbuat seenaknya, semaunya karena saya pejabat, saya boleh bikin keputusan sendiri, bikin undang-undang sendiri gitu ya. Sementara masyarakat yang harusnya itu adalah hak masyarakat dan tugas pejabat itu untuk mensejahterakan atau memakmurkan masyarakat malah tidak terjadi gitu. Karena ini egois ini pokoknya yang penting egois ya atau rakus gitu ya. Tindakan egoisme itu seperti rakus, mau menang sendiri gitu ya. Ini yang membuat banyak terjadi konflik-konflik itu kan lawannya dari harmoni ya. Jadi kalau nggak harmoni itu pasti banyak konflik. Kemudian etnosentrisme nih yang merasa sukunya lebih superior dibanding budaya atau suku lain. Misalnya eh, orang Jawa nih lebih tinggi statusnya ketimbang orang Sumatera gitu ya. Jadi apa namanya kalau saya punya perusahaan itu hanya boleh meng-hire gitu ya orang-orang Jawa aja karena kalau orang Sumatera itu nggak benar atau sebaliknya gitu orang Sumatera juga seperti itu gitu ya. Hanya berdasar dari kesukuan bukan dari kemampuan harusnya kan kalau kita mau bekerja semua dilihat dari kemampuannya atau kompetensinya dia cocok nggak di situ
punya nggak kemampuannya, bisa nggak dia mencapai tujuan gitu ya. Tapi kalau yang etnosentrisme itu pokoknya yang penting saya gitu ya. Termasuk ini daerah-daerah yang apa namanya merasa bisa mengelola kekayaannya sendiri gitu ya, karena merasa bahwa ya contohnya tadi lah yang GAM itu gitu, karena merasa daerah kami lebih kaya gitu ya, jadi kami ingin merdeka, kami ingin jadi negara sendiri, tidak ingin bersatu dengan Indonesia gitu. Atau eksklusivisme. Eksklusivisme ini kebalikannya dari inklusif. Kalau inklusif itu dia terbuka, kalau eksklusif itu dia tertutup. Ya, dia tidak mau menerima pandangan atau kebenaran dari orang lain. Jadi kalau lagi debat gitu ya atau lagi musyawarah, pokoknya pendapat saya begini harus begini gitu. Kata orang ini nggak begitu, harusnya kan, pokoknya dia nggak mau mendengarkan. Dia hanya mau mendengarkan apa yang menurut yang dia yakini itu adalah benar bagi dia. Jadi dia menutup diri dari pandangan kebenaran yang lain. Padahal bisa jadi orang lain lebih benar gitu ya, tapi karena dia sudah berpikir saya eh, pendapat saya yang paling keren, keyakinan saya yang paling benar gitu ya, dia nggak mau menerima pandangan dari orang lain. Ini kenapa udah pada berdiri gitu, yang di Jatisari udah pada siap-siap gitu. Imas, mana catatannya? Coba Ibu lihat. Catat nggak? Hmm? Rama mencatat nggak Rama? Ya. Astri? Astri mencatat nggak Astri? Duduknya ada di depan Astri. Ayo. Mencatat? Ibu belum ibu ini. Bocor bu. Bocor bu. Belum. Di bawah ibu. Ibu bocor. Bocor bu nodrok. Kurang nodrok. Kurang nodrok bu. Bocor. Apa yang kurang pondok? Bu. Semua Ya. itu kamu bangkunya nggak dipakai. Nggak dipakai bu ini mah bangkunya. Gitu. Sabar mas. Betul loh. Mas, ayo Mas. Ya udah ya, nanti kan Ibu kirim juga PPT-nya ke grup ya. Silakan dilengkapi. Ya. Karena ini sudah mau berakhir kegiatan pada hari ini. Sebelum pulang, insya Allah besok kita bertemu lagi ya, pelajaran BK. Sebelum pulang, seperti biasa, kita baca doa dulu. Silakan siapa yang memimpin? Sarul, pimpin Sarul. Baca doa sebelum pulang. Baca wal asri dan doa penutup majelis. Siap. Segera mulai. Bismillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Ucapkan salam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu lagi besok. Sehat-sehat semua dan tetap semangat ya. Man. Anak-anak jangan pulang dulu. Bu Lia mau menyampaikan sesuatu, Jatisari. Jatisari. Anak-anak tunggu dulu, itu ada pengumuman dari Ibu Lia. Ayo duduk Ya, lagi, duduk. dari Bu Duduk, Lia. duduk. Sebentar ya. Assalamualaikum. Salam. Oke.
Saya mau sedikit aja pengumuman. Buat insya Allah kita pembelajaran sebetulnya beberapa sudah ada yang selesai ya gitu. Secara resmi kita akan belajar terakhir itu tanggal 19 November, artinya minggu depan. Bisa disimak? Nah, nanti kan teman-teman akan melaksanakan ujian ya di SMK Fauzan di tanggal 1 sampai 6 Desember. Nah, nanti di minggu terakhir di tanggal 24 sampai mungkin tanggal 28 kita juga ada evaluasi pembelajaran mandiri gitu. Jadi teman di sini belajar fisika, belajar sejarah, belajar geografi juga akan melakukan evaluasi akhir. Nah, sebetulnya evaluasi akhir ini intinya itu. Nah, khusus bahasa Inggris, nah ini ada titipan Pak Krisna kalau pelaksanaan evaluasinya dimajuin jadi besok. Jadi teman-teman ada yang udah ujian ya kemarin sama Pak Krisna? Belum. Pertama kita akan remedial dulu, remedial pengulangan, pengayaan. Nanti selanjutnya dilanjutkan sama evaluasi mandiri bahasa Inggris. Gitu. Jadi untuk bahasa Bulia putus Bulia. boleh nih nanti malam atau sepulang sekolah ya maaf. Jadi nanti saya ini aja off kamera supaya lancar. Jadi boleh nih habis pulang sekolah sambil belajar, sambil nongkrong, sambil main gitu ya. Silakan di cross check nih selama ini belajar bahasa Inggris tentang apa aja sih gitu. Jadi tentang yang speaking bisa dipahami. Jatisari bisa dipahami, Marga Mulia bisa dipahami. Bisa, Bu. Oke, jadi nanti malam silakan belajar mandiri ya untuk bahasa Inggris. Insya Allah besok kita ada evaluasi sama remedial. Oke? Oke, semoga Allah memberikan inspirasi, kelancaran, kemudahan, semangat dalam belajar. Oke, itu aja pemberitahuannya. Semoga silakan pulang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Di sana ya, itu belakang. Jangan lupa matiin TV-nya. Iya, Bu. Baik. Alhamdulillah.